Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota tim penilai yang kami hormati, hari ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan ketika saya nanti mengampu mata pelatihan diagnosa organisasi pada pelatihan kepemimpinan pengawas di agenda yang kedua. Mata pelatihan diagnosa organisasi ini, hasil belajar yang akan dicapai adalah setelah mengikuti mata pelatihan, peserta diharapkan mampu menentukan isu strategis yang terpilih sesuai unit organisasinya sebagai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisis manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. Materi pokok di mata pelatihan diagnosa organisasi ini ada 3. Yang pertama itu adalah isu strategis, kemudian yang kedua adalah konsep diagnosa organisasi, dan yang ketiga adalah analisa permasalahan unit organisasi dan perumusan solusinya, yang itu semuanya disampaikan dalam waktu 18 jam pelajaran termasuk ceramah. Pada awal materi itu disampaikan, pengajar atau fasilitator akan memperkenalkan diri. Tapi sebelum mata pelatihan itu disampaikan, saya sebagai pengampu materi itu akan menyampaikan kepada para peserta untuk pada hari pelatihan diagnosa organisasi itu masing-masing semuanya membawa laptop sekaligus siap dengan isu-isu strategisnya, sehingga di saat mata pelatihan yang disampaikan para peserta itu sudah siap membawa isu strategis sekaligus laptop sebagai sarana untuk pembelajaran. Nah, kemudian di awal saya akan memperkenalkan diri secukupnya dan dalam waktu kira-kira 10 menit paling banyak gitu ya, sekaligus sharing dan review mata-mata pelatihan sebelumnya. Dan kemudian setelah itu yang pertama saya akan jelaskan apa itu isu strategis. Keterkaitan isu strategis itu dengan isu nasional dan isu di unit organisasinya. Kemudian perumusan kebijakan keputusan yang bermula dari isu strategis, dan kemudian diakhiri dengan pemilihan isu strategis dan gagasan perubahannya. Maka ketika fasilitator menyampaikan materi itu, para peserta dimohon untuk mengidentifikasi isu masing-masing menggunakan kertas yang akan saya bagi seperti ini. Kertas yang berwarna, sehingga peserta bisa bersungguh-sungguh. Biasanya kalau hanya di buku masing-masing itu peserta atau di mungkin laptop masing-masing peserta tidak bersungguh-sungguh. Maka peserta diharapkan mengidentifikasi isunya itu dituliskan, dituangkan dalam kertas yang berwarna yang akan saya bagi 1 lembar dibagi 4, masing-masing peserta akan bisa beri 1 ini. Nah, setelah itu isu sudah terkumpul, maka nanti kemudian ada presentasi. Nah, presentasi nanti akan saya buat agar kelas ini ramai atau partisipasinya tinggi. Saya buat dengan bola, saya akan lempar itu bola, nanti membunyikan musik dan bola itu ada di mana dan dia yang presentasi, sehingga tidak ada peserta yang tidak mengidentifikasi isu, untuk memancing kesungguhan peserta untuk identifikasi isu. Nah, setelah itu kemudian disampaikan submateri pelajaran, yaitu pemilihan isu strategis. Bagaimana memilih isu strategis yang sudah diidentifikasi isu itu? Nah, dengan memperkenalkan alat-alat seperti USG, seberapa urgen, seberapa serius, seberapa grupnya. Kemudian memperkenalkan juga misalnya dengan Astrid, seberapa acceptable, seberapa spesifik, seberapa, termasuk yang terakhir seberapa itu bisa dilaksanakan. Nah, dan ada beberapa yang lain lagi disampaikan kepada peserta. Nah, kemudian peserta diminta, karena masing-masing sudah siap dengan isu strategisnya itu, kemudian dimohon untuk praktekkan salah satu atau 2 alat itu untuk memilih 1 isu strategis yang ada. Nah, setelah itu sudah ketemu itu isu strategisnya, maka masuklah itu kemudian di mata atau materi pokok yang kedua,
yaitu konsep diagnosa organisasi, ceramah lagi. Jadi setelah rame, diskusi, kemudian ada yang presentasi. Nah, presentasi sebelum masuk di penjelasan tentang diagnosa organisasi itu, salah satu peserta diminta juga, atau salah dua peserta diminta untuk presentasi. Caranya dengan apa? Yaitu dengan cara ulang tahun di bulan itu. Siapa yang di bulan itu ulang tahun, maka dia yang disuruh untuk mempresentasikan, atau dengan cara yang lain sehingga para peserta itu bersungguh-sungguh. Intinya seperti itu, bersungguh-sungguh dalam mengidentifikasi isu. Kemudian yang kedua itu memilih salah satunya dengan alat tadi, presentasi. Setelah itu baru masuk di mata pelatih submateri pokoknya, yaitu diagnosa organisasi. Fasilitator menjelaskan apa itu diagnosa organisasi, kemudian yang berikutnya diagnosa organisasi, tujuan untuk diagnosa organisasi itu, keterkaitan isu strategis itu dengan diagnosa organisasi, disampaikan kepada seluruh peserta dengan dialog interaktif. Tujuan mendiagnosa organisasi, masing-masing peserta harus tahu itu kenapa harus ada diagnosa organisasi bagi seorang pemimpin. Nah, kemudian setelah itu mereka pahami dan ditanya prinsip-prinsip diagnosa organisasi, juga ada disampaikan di situ bahwa seorang pemimpin itu harus mendiagnosa organisasi. Kenapa? Harus dengan hati yang ikhlas. Karena apa? Harus dengan tujuan yang lurus, bahwa untuk organisasi itu berkinerja tinggi, OBT, seperti itu. Jadi harus dikembalikan bahwa tak ada gunanya juga ketika seorang pemimpin itu asal-asalan dalam mendiagnosa. Maka harus self master, dia harus dibenahi bahwa mendiagnosa itu dengan tujuan yang benar, yaitu membuat organisasi itu berkinerja tinggi, gitu ya. Nah, kemudian ketika diagnosa itu salah, apa risikonya? Disampaikan juga, dan mungkin bisa juga minta curah pendapat dengan para peserta. Langkah-langkah diagnosa organisasi itu seperti apa? Kemudian setelah itu teknik-teknik analisis manajemen untuk mendiagnosa organisasi disampaikan. Ada banyak teknik analisis manajemen, dimungkinkan peserta sudah paham, entah satu, entah dua. Nanti semuanya diperkenalkan, dan kemudian mana yang akan diperdalam disampaikan pada peserta, mengingat juga keterbatasan waktu dan mengingat juga seberapa yang mungkin bisa dilakukan oleh peserta dan paling efektif, efisien. Karena pada prinsipnya teknik analisis itu banyak, tapi tidak ada yang sempurna. Maka peserta nanti dipersilahkan untuk memilih mana yang paling tepat untuk dipakai teknik analisis manajemen itu, dan kemudian dipraktekkan masing-masing peserta, karena masing-masing sudah punya isu strategis yang terpilih, dan kemudian dipraktekkan masing-masing peserta dengan menggunakan laptop yang ada, praktek untuk dengan teknik analisis manajemen tadi menganalisa isu strategisnya yang sudah terpilih di awal tadi. Itu materi diagnosa organisasi. Kemudian masuk di materi pokok yang ketiga, yaitu analisa permasalahan unit organisasi dan perumusan solusinya. Ada dua diskusi kelompok ini. Yang pertama, ada diskusi kelompok. Fasilitator menyiapkan satu kasus, entah menggunakan video atau mungkin kasus di koran atau apapun, yang levelnya adalah eselon 4 atau pejabat pengawas. Setelah itu kemudian disampaikan itu aturan mainnya. Nanti para peserta diminta untuk analisis kasus itu tadi, memilih isu strategisnya seperti apa, menganalisa menggunakan alur pikir dan teknik analisis manajemen, dan nanti diakhiri dengan presentasi kelompok. Bekerja secara berkelompok itu masih organisasi secara umum. Semua diskusinya, kelompoknya dimungkinkan dibagi menjadi semakin banyak kelompok semakin bagus. Tidak harus semuanya presentasi, tapi tidak usah diberitahukan kepada peserta kalau tidak presentasi. Tapi meskipun tidak presentasi, nanti hasilnya harus dikumpulkan di depan. Nah, siapa yang presentasi, kelompok mana yang presentasi, nanti kembali lagi bermain bola tadi. Bola dilempar, musik dinyalakan, nanti kelompok mana yang presentasi. Sehingga semuanya bersungguh-sungguh untuk membuat atau menganalisis isu strategis tadi dengan benar. Fasilitator selalu berkeliling melihat mana yang partisipasinya tinggi, mana yang bersungguh-sungguh, dan lain sebagainya, sehingga peserta termotivasi untuk bekerja secara bersungguh-sungguh melakukan analisis tadi.
Nah, kemudian akhirnya presentasi. Kemudian fasilitator meluruskan, dimintai pendapat peserta yang lain. Waktu yang dialokasikan di situ di materi pokok yang kedua itu adalah 6 JB, sehingga cukup panjang. Nanti disesuaikan waktunya. Kalau memungkinkan nanti beberapa kelompok yang presentasi ya nggak apa-apa, tapi harus ada yang presentasi. Kemudian nanti diklarifikasi sehingga peserta tahu benar, bisa benar untuk melakukan mempraktekkan teknik analisis manajemen tadi. Nah, kemudian masuklah itu di materi pokok yang ketiga. Peserta dibagi menjadi kelompok sebagaimana saya sampaikan tadi, menganalisa kasus itu, dan kemudian presentasi juga. Presentasinya tadi sudah kami sampaikan, dan kemudian masuklah itu di diskusi kelompok yang kedua. Diskusi kelompok yang kedua itu menganalisa kasus unit organisasi salah satu peserta. Maka ini semua peserta dikelompokkan, memang bisa diundi lagi atau dibuat lagi yang baru kelompoknya, dan kemudian masing-masing anggota kelompok mengerjakan isunya sesuai dengan isu yang sudah diperolehnya tadi. Nah, kemudian mengerjakan semuanya masing-masing perorangan, tapi tetap dalam bentuk kelompok karena agar mereka saling sharing satu dengan yang lain di dalam kelompok itu. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan presentasi kelompok. Presentasi kelompok memang itu pekerjaan perorangan, tetapi itu atas nama kelompok. Karena apa? Nanti sudah didiskusikan di kelompok itu. Jadi para peserta tetap atas nama kelompok meskipun itu pekerjaan perorangan. Sehingga tujuan masing-masing peserta bisa menganalisis isu itu sudah tepat, mendiagnosa tepat, menganalisis, memilih, mendiagnosa, dan kemudian menganalisis dengan benar masing-masing peserta, dan kemudian diminta untuk diskusi dengan kelompok, tapi pekerjaan masing-masing, dan presentasi. Kembali bermain bola atau dengan teknik-teknik yang lain, yang penting para peserta itu semuanya bisa berpartisipasi aktif dan tidak ada yang tidak bekerja, tidak ada yang tidak mengerjakan atau tidak mengikuti materi pelatihan itu dengan benar. Itu kemudian yang terakhir nanti fasilitator meluruskan kalau ada yang kurang pas, dan kemudian disampaikan juga kepada peserta siapa yang ingin klarifikasi dan lain sebagainya. Dan di akhir mata pelatihan itu diakhiri dengan evaluasi, dengan bertanya beberapa hal yang sudah disiapkan oleh fasilitator atau saya dalam hal ini, misalnya bagaimana menganalisis, bagaimana memilih isu strategis, bagaimana mendiagnosanya, bagaimana kemudian menganalisanya dengan teknik analisis manajemen disampaikan, dan diharapkan para peserta bisa menjawabnya. Ketika itu kembali lagi bermain bola tadi, bola dilempar dan siapa yang kena bola itulah nanti yang akan menjawab pertanyaan itu. Evaluasinya seperti itu. Demikian strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti ketika saya mengampu materi atau mata pelatihan diagnosa organisasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.